yakni berjalan bersama Bunda Maria menuju kemenangan iman. Ada 3 kata yang menarik untuk saya sendiri, yakni berjalan bersama. Dengan siapa? Dengan Bunda Maria. Untuk apa? Untuk menang dalam iman. Ya, ini yang tadi selagi menarik karena sesuatu yang menantang kita semua untuk menang terhadap apa? Tentu menang terhadap banyak hal dalam hidup ini. Dan menang itu karena kita punya iman, seperti Bunda Maria tentunya. Ya, saya tampilkan di layar itu adalah rosario, salah satu model rosario yang juga mungkin kita miliki, dan ada kitab suci. Bukan tidak ada artinya kepada anak-anak semua, khususnya kepada orang tua dan Bapak Ibu guru suster. Karena apa? Karena bicara soal rosario, tentu bicara soal firman Tuhan, bicara soal kitab suci, Alkitab itu. Ya, baik. Salah satunya adalah kutipan ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 47. Kata-kata yang sudah sangat kita sering dengar. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi teks ini muncul karena Maria setelah menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan, menerima untuk kemudian bisa dipakai Tuhan untuk awal perutusan keselamatan bagi kita semua, yakni hadirnya Tuhan Yesus. Dan Maria mengiyakan, menerima itu. Dan kata-katanya setelah kemudian berjumpa dengan saudarinya Elizabeth yang sama, mengalami yang sama seperti Maria, mereka kemudian berbagi sukacita. Dan kenapa ini menjadi saya kutip kepada kita semua untuk mengawali rekoleksi kita bersama pagi ini adalah di sanalah kita melihat satu nilai yang kemudian wujudnya nanti adalah rosario itu apa? Kenapa ada rosario? Untuk apa kita berdoa rosario? Dan apa manfaatnya rosario itu? Dari sanalah kita berawal dari kata-kata Maria sendiri, yakni jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, ini teksnya yang menjadi dasar kita mencoba untuk masuk ke dalam misteri yang Bunda Maria wariskan kepada kita, yakni doa rosario. Mengapa kita perlu berdoa rosario? Itu sebuah pertanyaan. Karena ada doa-doa yang lain. Dan kenapa tadi di dalam video di awal disebutkan doa rosario itu menjadi doa yang sederhana tetapi mendalam. Dan mendalam karena apa? Sederhana karena apa? Karena Bunda Maria. Ya. Maka kalau ada pertanyaan mengapa kita perlu berdoa rosario atau kenapa kita membiasakan doa rosario dan kenapa tadi di jadwal ya dirutinkan, dibiasakan untuk doa rosario sebagai doa keluarga, doa komunitas, doa bersama di sekolah kita, ya. Jawabnya seperti yang tadi Ibu Ani sampaikan kepada kita, salah satu poinnya adalah karena berdoa rosario adalah wujud kasih kita sebagai pengikut Kristus untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus melalui persembahan untean butir-butir rosario kepada Bunda Maria. Jadi sadar bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai murid, seperti anak-anak semua sebagai murid saat ini, di sekolahan SMP Sapirius 4 Banda Lampung, tentu mengikuti, mencoba dekat dengan para pendidik, para guru, suster. Untuk apa? Untuk mengerti apa yang adik-adik, anak-anak semua harapkan dari belajar. Sama sebagai kita pengikut Tuhan Yesus, semoga kita mengerti makna dekat kepada Bunda Maria, dekat kepada Tuhan Yesus. Ya.
Kenapa kita tidak langsung kepada Tuhan Yesus saja? Kenapa kita tidak langsung kepada Allah Bapa saja? Kenapa kita melalui Bunda Maria? Karena ada ungkapan dalam bahasa Latin sangat terkenal, yaitu per Mariam et Jesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Yesus, tentu kita perlu dekat dengan ibunya, yakni Bunda Maria, Bunda kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Riris, Mbak Riris tadi, bahwa bagaimana kemudian kita mesti harus menyadari bahwa kita punya Bunda yang baik, yang menyampaikan doa-doa kita kepada putranya Tuhan Yesus. Dan dalam kitab suci itu jelas tidak akan pernah dikecewakan. Bunda Maria, ya, teks yang mudah kita ingat yaitu waktu perjamuan perkawinan di Kana, Yohanes bab 2, ya. Injil Yohanes bab 2. Dikatakan di sana saat yang punya gawe itu kehabisan anggur. Lalu Bunda Maria mendekati Yesus. Bunda Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur. Lalu apa? Jawab Yesus, apa ibu yang ibu mau? Waktunya ini belum tepat, belum saatnya. Bunda Maria yakin betul bahwa putranya tidak akan membuat malu ibunya, tidak akan pernah membuat kecewa ibunya. Dan betul, keyakinan Bunda Maria kepada putranya Yesus terjadi. Dan terjadi yaitu apa? Terjadi yaitu berubahlah mukjizat pertama, air menjadi anggur, ya. Per Mariam et Jesum. Melalui Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua dan Bapak Ibu guru, suster, tentu sudah hafal atau sudah tahu sebenarnya rosario itu apa dan seperti apa dan bagaimana. Tetapi karena tema kita adalah tema bagaimana kita membiasakan diri terhadap doa rosario, kita perlu tahu apa itu rosario. Kata rosario atau rosari artinya adalah mahkota dari mawar. Ya. Seperti gambar di pojok kanan ya di layar bahwa ada rosario yang dibuat modelnya macam-macam, bahkan ada macam-macam jenis rosario yang mungkin juga kita miliki. Tapi di sana mau digambarkan bahwa butir-butir rosario itu wujudnya adalah kuntum-kuntum bunga mawar, dan kemudian menjadi tanda menyatu dalam sebuah mahkota. Jadi Bunda Maria menyatakan kepada sejumlah orang bahwa setiap kali mereka mendaraskan doa Salam Maria, termasuk kita masing-masing yang mendaraskan, ya, setiap kita berdoa rosario, mereka memberikan sebuah kuntum mawar, dan bahwa setiap doa rosario yang lengkap membuat baginya sebuah mahkota mawar. Ya, mungkin nanti ada persoalan lah kalau kita doa rosario di malam hari capek ya, kemudian tertidur, bagaimana ya Romo Yang? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Secara prinsip doa kita sekali lagi adalah doa yang benar. Tetapi kalau digambarkan pengertiannya adalah kalau rangkaiannya itu penuh, lengkap rosario kita itu menjadi sebuah mahkota mawar. Mawar adalah ratu bagi bunga-bunga, dan rosario itu adalah ratu bagi semua devosi. Ratu itu artinya berarti yang menjadi puncaknya, menjadi utamanya. Ya, devosi-devosi kita, penghormatan kita kepada Bunda Maria, ya, dan juga kepada santo-santa yang lain, itu disebut sebagai devosi. Dan devosi itu mendapatkan ratunya, mendapatkan mahkotanya, itu karena rosario. Maka sekali lagi, kalau ditanya apa rosario itu, rosario adalah mahkota dari mawar.
Setiap kita mendaraskan doa rosario, kita membentuk sebuah mahkota mawar. Kita persembahkan kepada Bunda Maria. Nah, lalu pengertian seperti itu sebenarnya datang dari mana? Ya, sejarah terbentuknya rosario atau kenapa gereja mempunyai kebiasaan kemudian berdoa rosario. Pertama-tama harus kita pahami doa rosario seperti yang kita kenal saat ini, yang sudah kita setiap kali entah bulan Mei, bulan Maria, atau bulan Oktober, ya. Kenapa nanti bulan Oktober disebut sebagai bulan rosario? Nanti tentu ada alasannya. Maka sekali lagi adalah kita harus mengerti sejak awal rosario yang kita miliki sekarang, kebiasaan berdoa rosario itu tidak seketika jadi, proses yang lumayan panjang, bahkan dari abad keempat ya, sebelum sekarang ini abad ke-21. Digunakannya manik-manik sebagai alat bantu doa, ya. Jadi sebagai alat bantu doa. Sekaligus sebagai tradisi sejak zaman gereja awal. Dan bahkan ditemukan juga dalam agama lain. Ya. Anak-anak semua, para ibu bapak, suster, tentu pernah melihat juga bahwa tidak hanya kita yang memiliki rosario, meskipun bahasa lainnya, bahasa namanya berbeda. Keluarga saya, keluarga Muslim, kami punya tasbih. Ya, kalau manik-maniknya kita adalah 50, ya, 50 Maria, doa salam Maria itu, plus nanti beberapa butir untuk doa Bapa Kami, ya, dan doa 3 salam kepada Bunda Maria. Orang Muslim punya tasbih atau tasbih, ya. Mereka punya butir-butir tasbihnya sejumlah 99 butir, ya. Mereka punya kebiasaan juga berdoa tasbih, ya. 33 untuk dipersembahkan, 33 untuk dipersembahkan, 33 untuk dipersembahkan. Itu kebiasaan dan yang mereka miliki, agama lain, salah satunya Muslim. Orang Buddha juga punya. Kalau memperhatikan acara di Borobudur, Jawa Tengah, waktu mengelilingi itu, ya, para rahib itu kemudian membawa tasbih. Ya, mereka berdoa juga. Jadi dari sinilah secara mudah, ya, anak-anak, ibu bapak, suster, saudara-saudari semuanya, kita pahami sebagai manik-manik itu sebagai alat bantu untuk berdoa. Jadi dalam bahasa paling mudah adalah rosario itu sebagai alat, sebagai sarana. Lalu nanti yang penting bukan bentuknya seperti apa rosario itu, terbuat dari apa? Apakah dari batu, apakah dari emas, apakah dari perunggu atau kuningan dan sebagainya, itu hanya bentuk dan itu hanya sarana. Yang penting adalah kita diundang untuk mendoakan sesuatu. Entah itu doa itu bisa pujian kepada Tuhan, bisa pengakuan iman kepada Tuhan, namun juga permohonan kita. Itulah isi doa, dan itu yang penting. Para rahib di abad keempat telah mulai menggunakan rangkaian batu kecil. Nah, batu itu yang dipakai di zaman abad keempat. Untuk apa? Untuk menghitung doa-doa mereka, supaya tidak lupa. Ya, sudah berapa kali mendaraskan, ya, sudah berapa kali mendoakan. Itu maka ada batu-batu kecil sebagai sarana. Itu juga sarana. Awal mula bagaimana butir-butir rosario itu kemudian muncul. Ya. Dalam kehidupan di biara di sekitar abad ke-8, ya, mulai dari abad ke-4, kemudian abad ke-8, para rahib mendoakan sesama rahib yang telah wafat dengan mendaraskan 150 mazmur atau membaginya menjadi kelompok 50 mazmur, 50, 50, 50 begitu, menjadi 3 kali kelompok. Dan itu nanti cikal bakal kenapa rosario kita berjumlah 50 doa salam Maria. Ya.
Sejak itulah diketahui adanya kesepakatan bahwa para imam, para romo, mendoakan jiwa sesama biarawan yang meninggal dengan mempersembahkan misa dan mendaraskan kitab Mazmur yang berjumlah 50 Mazmur. Mazmur kita jumlahnya 150 Mazmur ya, babnya. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, 50, 50, 50 begitu. Nah, di sanalah sekali lagi awal kenapa muncul, karena itu menjadi cara para rahib, para pertapa, ya. Kemudian itu menjadi dipersembahkan, mendoakan bagi mereka yang sesama rahib telah wafat atau sesama romo telah wafat. Kemudian dengan cara selain misa juga mendaraskan Mazmur. Nah, di abad-abad itu, jadi abad 8, abad 9 begitu ya, para anggota biara yang buta huruf, ya, jadi ini juga salah satu membuat tradisi kebiasaan rosario itu muncul juga, yaitu bagi para anggota biara ya yang buta huruf, kenapa kok masuk biara buta huruf diterima? Ya, zaman dulu itu masih dimungkinkan karena masih terbatas banyak hal, tidak seperti zaman sekarang ya. Sekarang itu semua sarana ya seperti kita sekarang ini ya, rekoleksi saja bisa di rumah masing-masing ya, di ruang guru, di kelas dan sebagainya ya. Kita disatukan dengan satu sarana ini. Artinya apa? Ya itu belum ada sama sekali gambaran seperti ini di zaman abad-abad awal gitu ya, awal gereja. Jadi karena buta huruf sehingga tidak bisa mendaraskan. Mendaraskan itu harus membaca Mazmur, kitab Mazmur. Ya, maka penggantinya adalah mereka berdoa 50 kali doa Bapa Kami. Ya. Ini juga lagi menjadi awal kenapa ada 50 butir rosario. Karena dulunya kemudian mendoakan, yang didoakan adalah doa Bapa Kami. Sebagai pengganti karena tidak bisa membaca 50 Mazmur karena buta huruf. Nah, di abad selanjutnya, di abad 11, abad 12, tercatat bahwa banyak orang menggunakan batu atau bahan lain yang dirangkai dengan untaian tali. Nah, mulai berkembang. Kalau yang tadi sebelumnya abad keempat, abad ke-8, itu hanya butir-butir batu saja, ya, pisah-pisah gitu ya. Nah, sekarang di abad 11-12 itu sudah mulai diuntai dengan tali, batu-batu itu atau bahan lain atau kayu atau apa. Agar apa? Agar dapat menghitung jumlah doa yang mereka daraskan dengan lebih mudah karena tersatukan ya. Seperti rosario kita sekarang ini gitu maksudnya. Nah, itulah mulai juga perkembangannya jelas ya. Di pertengahan abad ke-12 mulai timbullah devosi yang memakai manik-manik untuk mendaraskan doa Salam Maria sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Kalau dulu ya di abad sebelumnya itu mereka yang buta huruf mendaraskan Mazmur tidak bisa karena buta huruf itu, maka penggantinya adalah 50 kali doa Bapa Kami. Tapi dalam perjalanan selanjutnya dengan jumlah yang sama, tetapi ini devosi kepada Bunda Maria. Ya, Bunda Maria dihormati dengan devosi yaitu dengan mendaraskan 50 butir dalam doa Salam Maria. Itu perkembangan selanjutnya. Nah, doa Salam Maria ini diucapkan sebanyak 150 atau 50 kali. Meniru para rahib yang mendaraskan 150 ataupun 50 Mazmur. Jadi kalau sebelum ditambah dengan peristiwa terang, kita punya 3 peristiwa, ya, peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Ya nanti kita juga lihat. Nah itu kan kalau masing-masing satu rangkaian 50 berarti kan kalau kita mendaraskan 3 peristiwa sebelum ditambah dengan peristiwa terang, lalu di sanalah kita memiliki 150 doa rosario 50 butir setiap peristiwa ya.
Dan itu selagi menggambarkan seperti rahib yang dulu mendaraskan 150 ataupun 50 mazmur, kitab Mazmur itu. Nah, di samping itu, di abad ke-13 terdapat banyak perkembangan selanjutnya, terdapat banyak orang yang membuat rangkaian mane-mane yang disebut paternoster, yang artinya bahasa Latinnya dari Bapa kami, paternoster. Ya, jadi kembali lagi kita melihat di abad ke-13 ya, itu ada cara lain untuk memaknai 50 butir itu dengan mendoakan kembali Bapa kami selain Salam Maria tadi. Kenapa? Karena pada awalnya mane-mane tersebut digunakan untuk menghitung doa Bapa kami seperti di abad ke-10 tadi itu. Oleh karena itu, susunan doa rosario mengalami perkembangan antara abad ke-12 sampai abad ke-15. Ya, ini perkembangannya. Dari apa? Dari rosario untuk doa Salam Maria, rosario untuk kemudian menghitung ya pendarasan Mazmur bagi yang buta huruf tadi itu, kembali kemudian rosario untuk mempersembahkan penghormatan kepada Bunda Maria. Akhirnya susunan yang umum dikenal adalah 50 doa Salam Maria. Ini yang kita sampai pakai sekarang ini ya. Dihubungkan dengan ayat-ayat Mazmur atau ayat-ayat lainnya dalam kitab suci. Ya. Anak-anak semua, ibu bapak guru, ya, suster pasti sangat sudah hafal setiap peristiwa di masing-masing. Ada 5 ya, 5 tema atau 5 doa dalam satu rangkaian rosario di bawah judul peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Nah, setiap judul di sana pasti adalah diambil dari kitab suci. Maka menjadi jelas di sini kenapa doa rosario menjadi doa yang luar biasa, karena tidak hanya sekedar sebagai alat untuk mendoakan Salam Maria, tapi juga sekaligus mengalami peristiwa mengenangkan karya keselamatan Tuhan. Jadi itulah yang kemudian menjadikan rangkaian doa tersebut kemudian dikenal sebagai Rosarium, Rose Garden, atau Taman Mawar. Karena di sana menggambarkan persembahan firman Tuhan, sabda-sabda Tuhan, pengenangan akan karya keselamatan, mulai dari Maria menerima kabar, sampai kemudian Bunda Maria terangkat ke surga. Pada awal abad ke-16, terbentuklah doa rosario yang terbagi menjadi 5 dekade atau 5 tema, 5 judul dalam 3 jenis misteri kehidupan Yesus, yaitu peristiwa-peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Oleh karena itu, meskipun pada umumnya doa rosario dihubungkan dengan Santo Dominikus, ya, tahun 1221 sebagai penyusunnya, namun sebenarnya pendarasan doa rosario dalam berbagai cara telah mulai dikenal dan dipraktekkan oleh gereja. Jadi maksudnya adalah sebelum Santo Dominikus yang terkenal, ya, yang mungkin juga kita mengerti sebagai yang pencetus atau pembuat doa rosario kita, pertama-tama sebenarnya kita harus akui sebelum Santo Dominikus pun sudah ada kebiasaan tadi berdoa rosario. Itu artinya sebenarnya mau dikatakan kepada kita semua bahwa bukan tahun 1221 baru ada rosario, atau bukan karena Santo Dominikus sehingga rosario itu ada. Bukan pertama-tama seperti itu. Karena prakteknya sudah dilakukan oleh gereja. Bahkan sebelum kelahiran Santo Dominikus.
Namun kenapa Santo Dominikus dikenal sebagai yang menyusun doa rosario? Karena beliau sendiri adalah seorang pendoa rosario. Itu alasannya, ya. Jadi beliau sangat mencintai rosario. Beliau yang menyusun doa-doa rosario yang kemudian kita kenal sekarang ini, ya. Itu adalah Santo Dominikus. Bahkan hidupnya sebagai orang kudus Tuhan, sebagai imam, ya, ia berkhotbah tentang manfaat doa rosario dalam karya pelayanannya. Khususnya adalah saat ada kejahatan di gereja. Salah satunya adalah adanya penganut paham sesat, paham tidak benar untuk gereja Katolik, yaitu penganut paham Albigensian yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus yang lahir lewat Bunda Maria menjadi manusia, atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Misteri hadirnya Tuhan Yesus yang kita rayakan di Natal, setiap perayaan Natal. Nah, paham itu ada saat zamannya Santo Dominikus. Maka beliau mengajak umat untuk menggunakan rosario melawan kejahatan itu. Karena apa? Karena kejahatan ini tidaklah menjadi benar untuk gereja Katolik. Karena gereja Katolik sampai sekarang, sampai kita semua ini, mengakui bahwa Yesus lahir ke dunia lewat Bunda Maria, ya, karena Allah yang mengendaki mengutusnya ke dunia. Untuk apa lahir? Untuk menyelamatkan manusia yang mau diselamatkan. Begitu, ya. Jadi oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Ini penting, ya. Jadi sekalipun doanya kita adalah doa Salam Maria gitu ya. Kita daraskan begitu, tapi sejatinya adalah pendarasan doa rosario itu adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Seperti yang Romo tadi kutip, anak-anak semua ya, di awal tadi dari Lukas bab 1 ayat 56 sampai 57 tadi adalah jelas di sana sebagai gambaran Maria yang setelah menerima ya pewartaan kabar sukacita dari malaikat untuk mengandung dari Roh Kudus, lalu di sanalah gambaran awal dari Tuhan Yesus yang hadir ke dunia. Itulah menjadikan kita mengenal dan mengerti sebagai doa rosario yang mengenangkan peristiwa gembira. Doa rosario dalam bentuknya seperti sekarang merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi dalam rentang ratusan tahun setelah wafatnya Santo Dominikus. Jadi selagi belum jadi juga di abad awal gereja. Bahkan abad 12, bahkan abad ke-13, dan selanjutnya bahwa kebiasaan itu kemudian semakin sempurna, dan sekarang ini di zaman kita, ya semakin sempurna doa rosario yang kita pakai. Bahkan sekarang ini ada banyak berdoa rosario untuk keperluan-keperluan tertentu. Ya, itu mengenai bagaimana kenapa Santo Dominikus disebut sebagai penyusun atau pembuat doa rosario. Konteksnya atau latar belakangnya seperti itu. Karena beliau adalah pendoa, pencinta doa rosario, sekaligus beliau sebagai imam melihat ada kejahatan di gereja, ajaran sesat yang menyesatkan bahwa ya mereka Albigensian ini mengatakan bahwa Yesus bukan manusia. Artinya tidak lahir seperti yang kita amini, kita yakini sebagai pengikut Tuhan Yesus. Yesus sungguh-sungguh manusia, tetapi juga sungguh-sungguh Allah karena hadir ke tengah-tengah kita dalam wujud manusia seperti kita. Begitu. Nah, kemudian proses selanjutnya kita akan mengerti betul bahwa kenapa kemudian sangat pentingnya doa rosario.
Selain tadi sudah Romo sampaikan ya kepada anak-anak khususnya bahwa Rosario punya latar belakang seperti itu. Dari abad ke abad ada perkembangannya. Kita sampai kepada abad ke-15 ya, tahun 1571. Devosi waktu itu kemudian hubungannya saat adanya peperangan yang dilakukan oleh Ottoman, ya, Kekaisaran Turki. Waktu itu menyerang gitu ya ke Eropa, ya, ke Roma, ya, dan sekitarnya dan sebagainya. Lalu Santo Pius ke-5 itu mengundang umat, ya, umat Kristiani, ya, persisnya itu tanggal 7 Oktober tahun 1571 untuk berdoa rosario, berdoa kepada Bunda Maria, kepada Tuhan Yesus lewat Bunda Maria. Dan lambat tapi pasti kekuatan doa umat Kristiani atas seruan ya Paus Pius ke-5 waktu itu kemudian menanglah peperangan terhadap Kekaisaran Ottoman itu. Dan karena itulah kemudian mereka bersama Paus Pius ke-5 itu mensyukuri bahwa kemenangan itu karena akibat mereka menyatukan hati dalam doa rosario. Maka itu dipersembahkan, ya, kemenangan itu diperoleh berkat doa umat Kristiani kepada Perawan Maria melalui doa rosario. Sehingga inilah sekali lagi yang menguatkan betapa luar biasanya kekuatan doa rosario. Peringatan awal itu ditunjukkan kepada Santa Maria Sang Pemenang karena doa rosario yang dipersembahkan. Nah, sekarang ini ya doa rosario itu kemudian dimaknai sebagai persembahan kita kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario yang gereja peringati setiap tanggal 7 Oktober. Hari kemarin itu adalah peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Ya, ini gereja tempatkan. Kenapa? Dengan alasan tadi itu. 7 Oktober kenapa dipakai? Karena 7 Oktober tahun 1571 Paus Pius ke-5 mengajak semua umat Kristiani untuk menyatukan hati dalam doa rosario. Inilah selagi kenapa juga kemudian kita mengerti kenapa bulan Oktober disebut sebagai bulan rosario. Karena kita diundang untuk mengenangkan kembali kekuatan doa rosario. Ya. Doa rosario ini adalah doa yang injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Jadi sekali lagi, ya kita semua kalau mendoakan rosario itu pasti akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu urut dari Bunda Maria menerima kabar sampai kemudian Bunda Maria naik ke surga. Dimuliakan karena imannya kepada Allah. Dan disitulah kita bisa bersyukur karena setiap kali kita berdoa rosario, kita juga punya keyakinan yang sama, kita akan menang terhadap apapun yang kita hadapi. Itulah luar biasanya. Dalam sejarah keselamatan itu, rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang digenapi dalam Kristus. Jadi kegenapan karya keselamatan Tuhan, Allah Bapa itu terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu ada dalam doa rosario. Dari dikandungnya oleh Perawan Maria, lahir menjadi kanak-kanak, sampai kemudian ya berkarya, dan kemudian puncaknya adalah Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kemudian bangkit pada hari ketiga, hari raya Paskah. Dan kemudian dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya, karena janji Yesus, ia akan menuju ke surga, diangkat ke surga oleh Allah Bapa untuk mendapatkan kemuliaan
dan kita semua dijanjikan Roh Kudus. Nah, inilah lagi ada semua dalam rangkaian rosario kita. Dan kemudian dengan peristiwa terang, Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II menambahkan di sana bagaimana Bunda Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Itu ada juga disampaikan oleh Paus Paulus ke-6 dalam Marialis Cultus, artikel ke-45. Dari sana jelas bahwa ini bukan buatan manusia, tapi ini adalah Allah sendiri yang memakai Bunda Maria untuk menjadikan kita semua boleh bersyukur punya seorang ibu yang luar biasa. Tadi seperti yang di awal kita sampaikan bahwa doa rosario menjadi puncak atau mahkota dari seluruh persembahan doa kita, baik kepada Bunda Maria maupun kepada orang-orang kudus Tuhan. Di sanalah kita lagi mengerti betapa rosario itu makna yang sangat dalam, karena merangkai dari Maria mengandung Yesus, lahir Yesus, anak-anak Yesus, Yesus yang mulai berkarya, kemudian Yesus yang kemudian wafat, ya, kemudian bangkit dan menjanjikan Roh Kudus, serta kemudian mengangkat ibunya ke surga bersamanya dalam kebahagiaan. Dan itulah kerinduan kita semua, menang atas seperti itu. Akhirnya di tahun 2002, Santo Paus Yohanes Paulus II menambahkan permenungan untuk peristiwa-peristiwa terang dalam doa rosario. Setiap peristiwa ini merupakan pernyataan kerajaan Allah yang hadir di dalam pribadi Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas bahwa maknanya disempurnakan sebagai pernyataan kerajaan Allah yang hadir di dalam pribadi Tuhan Yesus. Itu dari Paus Yohanes Paulus II yang sangat juga mencintai doa rosario. Beliau sangat luar biasa mencintai doa rosario. Dan sekilas, ya meskipun sudah sangat tahu semuanya, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada 4 peristiwa sekarang ini, yaitu peristiwa gembira, peristiwa mulai dari malaikat menyampaikan kabar kepada Bunda Maria, sampai Yesus berumur 12 tahun. Itu masuk 5 peristiwa di peristiwa gembira. Biasanya didoakan masa Advent dan masa Natal, dan hari Senin dan Sabtu. Itu peristiwa gembira. Peristiwa terang. Untuk merenungkan karya publik Kristus, ya mulai Yesus mulai berkarya, mulai saat Yesus muncul secara publik, sampai sebelum Yesus mengalami penderitaan. Sebelum ditangkap, sebelum perjamuan malam terakhir Kamis Putih itu ya. Itu adalah peristiwa terang. Dan ini yang ditambahkan oleh Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II sekarang. Dan peristiwa terang untuk hari Kamis kita persembahkan. Peristiwa sedih, permenungan akan penderitaan dan kematian Kristus. Ini jelas dari peristiwanya. 5 tema di sana bicara soal penderitaan Tuhan Yesus sampai kemudian wafat Tuhan. Biasanya kita doakan untuk masa Prapaskah, ya, selama APP itu kita kalau berdoa doa rosario, peristiwanya peristiwa sedih. Dan setiap hari Selasa dan Jumat itu untuk peristiwa sedih. Dan yang terakhir adalah peristiwa mulia. Peristiwa mulia permenungan akan kebangkitan Kristus sampai Bunda Maria diangkat ke surga dan menerima mahkota di surga. Menjadi penting sekali adalah mahkota, bicara soal mahkota. Seperti rosario adalah mahkota mawar. Ya. Mawar adalah ratunya bunga gitu ya. Jadi di sana menjadi jelas bahwa menjadi puncaknya, menjadi mahkota sebagai pemenuhan janji Kristus kepada orang-orang yang setia dalam iman. Nah, ini gambaran diwakili oleh Bunda Maria yang sudah mulia bersama Yesus di surga. Kita juga akan mengalami yang sama. Bila apa?
bila kita setia dalam iman. Maka tema kita adalah berjalan bersama Bunda Maria, ya, kemudian menuju kepada kemenangan iman. Jadi kemenangan iman itu adalah kalau kita mampu mengalahkan segala hal dengan iman kita. Dan sampai kita kemudian terpisahkan karena maut menjemput kita, sampai matinya kita. Dan peristiwa mulia ini menggambarkan itu, dan biasanya didoakan di masa Paskah. Lumayan panjang, ya, setelah Hari Raya Paskah, sampai 50 hari setelah itu. Ya. Dan biasanya hari Rabu dan hari Minggu. Jadi kalau kita hitung-hitung semuanya, menjadi seminggu kita bisa berdoa rosario, ya. Rabu dan Minggu itu mulia, Selasa Jumat sedih, terang hari Kamis, gembira hari Senin dan Sabtu. Jadi lengkap satu minggu kalau kita berdoa rosario. Dan itu sekedar menyegarkan, mengingatkan kepada anak-anak semua dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari dan suster untuk peristiwa-peristiwa kenapa ada maknanya di situ. Baik, dan poin terakhir adalah kenapa kita berjalan bersama. Penting untuk kita adalah kenapa? Karena berjalan bersama itu tentu kita diundang untuk bersyukur kita disamakan seperti Bunda Maria yang adalah orang beriman. Dengan berdoa rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria. Dalam doa rosario, Bunda Maria menggabungkan doanya dengan doa kita. Ya, anak-anak tahu ya tentang eko, ya. Eko itu bahasa lainnya mungkin gaung. Ada gaungnya, ada ekonya, ya. Wow 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 wow, wow gitulah bahasa begitu, ya. Nah, sebenarnya doa rosario adalah ekonya, gaungnya, doanya Bunda Maria sendiri. Untuk siapa? Ya untuk kita semua. Maka kalau kita berdoa rosario itu adalah kita kembali bersama Bunda Maria menggaungkan, membuat eko itu dalam hidup kita, begitu. Menggabungkan doanya dengan doa kita, doa Maria. Ya. Kenapa Bunda Maria mendoakan kita? Ya, karena kita masih ada di dunia ini. Ya. Dan selagi adalah temanya tadi menjadi penting untuk kita ingat. Kita harus menang terhadap dunia ini. Menang terhadap hal-hal yang mengganggu iman kita. Ya. Maka anak-anak semua belajar untuk menang bersama Bunda Maria, menang seperti Bunda Maria. Ya, mengalahkan segala keinginan yang tidak penting. Ya. Maka besarlah kuasa doa tersebut, sebab Bunda Maria adalah seorang yang telah dibenarkan Allah. Bisa dicek di surat Yakobus bab 5 ayat 16 bahwa Maria adalah orang yang dibenarkan Allah. Maria seperti kita, tapi Maria adalah contoh orang yang dibenarkan oleh Allah. Apakah kita masing-masing anak-anak semua dibenarkan oleh Allah? Pasti bisa. Kalau kita beriman seperti Maria. Tuhan Yesus tak pernah menolak permohonan bundanya. Persis tadi, ya Bu Riris, Mbak Riris mengatakan juga bahwa kalau kita berdoa bersama Bunda Maria akan menyampaikan kepada Yesus putranya, dan Yesus putranya tidak pernah menolak, tidak pernah mengecewakan ibunya. Ya, anak-anak juga tidak boleh mengecewakan orang tua, tidak boleh mengecewakan ibu, ya, yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan dan memelihara kita. Ya, selagi seperti Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Yesus tidak akan pernah menolak dan mengecewakan ibunya. Maka semoga kita bersyukur karena seperti Tuhan Yesus punya ibu Maria. Kita masing-masing punya ibu dalam keluarga kita. Dan kita bersyukur karena kita akan belajar terus untuk beriman seperti Bunda Maria, seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Berjalan bersama artinya apa? Dalam penampakan-penampakannya, ya,
Bunda Maria mengundang kita untuk mendaraskan doa rosario sebagai senjata melawan kuasa jahat dan untuk memberikan kepada kita rasa damai sejahtera. Jadi bukan hanya membuat kita damai nantinya, tapi sebenarnya kita pertama-tama diundang untuk mengalahkan melawan kuasa jahat. Kuasa jahat sekarang ini banyak bentuknya ya. Ya, kejahatan-kejahatan sekarang ini banyak bentuknya. Salah satunya adalah kemalasan. Ya. Anak-anak semua kalau malas belajar ya itu adalah kita harus mengalahkan kuasa jahat itu. Karena yang malas belajar ya pasti nggak akan berhasil dalam studinya. Itu maksudnya salah satu contoh. Ya. Contoh yang lain banyak untuk hidup kita. Ada banyak kuasa jahat. Bukan kuasa jahat itu bukan hanya yang tidak kelihatan, bukan hanya kejahatan itu adalah orang-orang yang kemudian memang bersikap jahat kepada kita. Dengan doa rosario kita dapat memohon bersamanya, bersama Bunda Maria, rahmat pertobatan bagi banyak orang dan mengusir kuasa jahat dalam diri kita sendiri dan dari tanah air kita. Maka salah satu yang menjadi tujuan kita bersama, sekolah keluarga besar, ya SMP Sapirius 4 Bandar Lampung mengadakan doa ini, tujuan salah satunya adalah yang kalau Romo ingat di nomor 3 adalah bersatu hati bersama Bunda Maria mengalahkan kekuatan pandemi virus corona ini, COVID-19 ini. Itu luar biasa. Kalau kita bersatu hati, ya, kita yakin, kita percaya, segera kemudian kita akan bisa mengalahkan yang tidak baik ini. Ya, itu jelas kalau kita menyatukan hati bersama Bunda Maria. Karena banyak tadi mengalahkan musuh dalam perangan, ya mengalahkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak baik, ajaran gereja yang tidak baik, ya. Kemudian mengusir kuasa jahat dalam bentuk apapun zaman sekarang, ya. Dan tadi Romo sampaikan di awal ada banyak versi, ada banyak keperluan dari doa rosario. Yang terakhir ya dari Indonesia yang dibuat oleh Bapak Kardinal kita adalah Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Agung Jakarta, adalah membuat rosario merah putih gitu ya. Nah, itu ada maknanya. Memasukkan nilai-nilai Pancasila, memasukkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar dan sebagainya sebagai kita sebagai umat Kristiani yang lahir di bumi merah putih ini, di bumi Indonesia. Ya, lalu juga ada rosario misi untuk dunia dan sebagainya. Jadi ada banyak model rosario. Ya, anak-anak semua, Bapak Ibu guru, suster, semoga tidak bingung berbagai macam rosario itu. Karena apa? Karena satu yang penting adalah saya mempersembahkan doa bersama Bunda Maria untuk keperluan tertentu. Itu yang paling penting. I choose you, berdoalah rosario. Memilihmu untuk mari kita berdoa rosario. Terima kasih, salam tetap sehat.